Cahaya Kolbu Pro 2. Hati bersih, hati mulia. 96 FM dari Pro 2 Bandung, suara kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat kamu sahabat kreatif yang baru gabung di 96 FM dari Bandung. Ya pastinya barengan saya sahabat kreatif Uli Tanuwijaya ya. Dan hari ini Uli gak sendirian, tapi ada yang menemani di studio Pro 2 ini. Assalamualaikum Kang Aif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya ada yang menemani di sini ya. Gimana nih Uli manggilnya Pak Ustadz atau Kang Aif aja? Kalau teman-teman remaja ya, sahabat kreatif yang biasa interaksi dengan saya di dunia nyata. Di dunia nyata dan dunia apa? Goib gitu maksudnya. Ya, dunia maya. Dunia sekarang kan maya. udah tren ya. Iya, gitu. udah musim ya. Ya, itu biasanya dipanggil Kak Aif. Kak Aif aja ya, Ya, biar lebih gimana Lebih gitu muda, ya. emang Lebih masih muda. Oke deh sahabat kreatif, untuk sahabat kreatif yang langsung mau bertanya mengenai seputar Islam ya, sahabat kreatif langsung aja SMS ke 0816609696 atau kamu bisa mention ke Twitternya Pro 2 Bandung @pro2bdg barengan sama Uli dan juga Kak Aif ya. Oke, kakak ya. Hari ini Kak Aif kita bakal membahas soal apa sih topik kita? Tema kita Sabtu ini lumayan menarik nih ya. Apa tuh? Jarang-jarang gitu. Temanya Assalamualaikum malam minggu. Ya kan? Assalamualaikum malam minggu, pas banget. Pas ya. banget. Nah, sekarang hari Sabtu dan malam minggu. Malam minggu. Udah gitu long weekend lagi ya Kak Aif ya. Iya. Selain itu juga kalau yang jomblo gimana? Kalau jomblo-jomblo ada juga tuh yang namanya Jonas ya, jomblo ngenes. Aduh gitu. sedih. Ya. Aduh. Tapi ngomong-ngomong Teh Uli, kalau misalkan kita bicara malam minggu, kan remaja itu apalagi pelajar biasanya satu minggu kemarin itu ya, hari Senin mulai sampai hari Jumat, yang sekolahnya sampai hari Jumat, ada juga yang sampai hari Sabtu. Wah, itu hari atau malam yang memang paling dinanti-nanti ya, soalnya biasanya dijadikan pembalasan selama hari Senin sampai Jumat atau bahkan yang sampai Sabtu tuh sudah dipusingkan dengan berbagai teori gitu ya. Udah perjalanan macet ya kan. Pelajaran banyak gitu. ya. Kerjaan numpuk. Nah, topik kita hari ini sahabat kreatif mengenai Assalamualaikum malam minggu. Gimana Kang Aif? Assalamualaikum malam minggu. Ya. Jadi sebagaimana yang tadi udah saya sampaikan bahwa memang seperti itu kondisinya. Bahkan saya tuh punya adik binaan gitu ya, suka belajar ngaji sama saya. Kadang dia tuh kalau di awal-awal pertemuan tuh suka ngeluh gitu. Kang, saya tuh di sekolah mah sudah banyak PR gitu ya. udah capek, belum harus ikut eskul kan sekarang di beberapa sekolah bahkan ada yang diwajibkan. Kemudian udah ikut eskul, belum lagi les. Udah les tuh ternyata belum selesai penderitaannya. Masih ada tugas-tugas yang menumpuk gitu. Apalagi di hari ini itu kan kurikulum yang ada itu kan mendorong untuk siswa itu lebih aktif, sehingga guru-guru itu lebih banyak memberikan tugas-tugas, sehingga di malam minggu itu biasanya dijadikan ajang-ajang pembalasan gitu. Ya, ajang pembalasan masih mending kalau misalkan ajang pembalasannya itu yang sifatnya itu tidak menimbulkan dosa gitu. Kan misalkan istirahat gitu ya, tidur. Nah, tapi beberapa itu ada juga yang malah melakukan hal yang sia-sia gitu. Misalkan malam minggu waktunya keluar bareng teman tanpa ada tujuan ya kan, ngabisin bensin keliling sana sini gitu. Itu masih mending. Yang lebih parah itu kan kalau yang sampai dia itu berduaan sampai malam-malam, sementara yang berduanya itu bukan mahram gitu. Nah, yang ketiga itu setan. Iya hati-hati. gitu. Nah, ini kan hal yang cukup sedih gitu ya kalau misalkan malam minggu kita gunakan untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Padahal malam minggu itu bisa dijadikan satu momen yang paling tepat untuk kita itu mempersiapkan masa depan kita gitu ya. Nah, seperti apa Kang Aif malam minggu menurut Islam? Ya, kan kalau misalkan hari Senin sampai Jumat kan mungkin pikiran kita itu fokus pada gimana nih besok tugas ya kan, besok ujian gitu, besok hafalan. Nah, maka kalau misalkan kita sebagai remaja muslim, justru malam minggu itu jadi momen yang paling tepat untuk kita itu mengkoreksi diri gitu. Nah, seperti apa Kang Aif cara mengkoreksi diri di malam minggu ini? Nah, kan artinya apa? Kalau misalkan orang lain di malam minggu itu ya kan biasanya melakukan hal-hal yang kurang asik gitu ya, artinya tuh asiknya itu hanya asik dia dengan orang
yang berada di sampingnya gitu. Pasangan mungkin Ya, ya. sama si doi gitu. Si doi. Ya, yang belum tentu si doi itu bakal nemenin kita sampai masa depan. Nah, gitu. Aduh, sedih. Tapi ngapain pacaran lama-lama berarti ya? Iya, gitu. Buat apa pacaran sahabat kreatif coba? Ya. Lanjut lagi Kang sampai Aib. apa? Namanya itu sampai masa depan. Tapi kalau misalkan kita jadikan malam minggu itu untuk mengkoreksi diri, artinya tuh menilai diri selama hari Senin sampai hari Jumat itu, wah kita tuh udah ngelakuin apa aja nih, gitu. Kemudian apa aja kebaikan yang sudah kita lakukan, apa aja keburukan yang kita lakukan. Kemudian minggu depan kita mau ngapain nih? Nah itu kan pasti akan memberikan dampak yang lebih luar biasa kepada diri kita. Misalkan selama minggu ini, wah saya sholatnya jarang di masjid, terus suka telat. Nah, maka kan kalau kita mengkoreksi di malam minggu itu, malam minggu itu akan menjadi sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Tidak sekedar hanya main gitu kan Iya, ya. apalagi kan tidur-tiduran gitu. Ini kan efeknya itu akan betul-betul luar biasa. Kita itu kan akan menilai, oh, saya selama 1 minggu ini lebih banyak mainnya daripada belajarnya. Itu kan nanti kita akan menilai, karena kadang kita itu sebagai remaja itu lebih banyak sibuk dengan aktivitas sendiri, ya kan? Aktivitas sendiri, padahal di sisi yang lain itu ada hal-hal yang jarang kita itu kita perhatikan, padahal hal yang tidak kita perhatikan itu justru yang akan itu adalah membuat jaminan masa depannya kita yang akan membuat masa remaja kita semakin indah, bahkan masa depan kita semakin indah. Nah, sahabat Gitu. kreatif, bahkan sampai di akhirat nanti ya. Iya. Keindahan yang hakiki itu Iya. kan di akhirat nanti ya Kang Bukan Aib, hanya ya. masa depan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi nanti di akhirat kamu mau kemana? Iya, gitu. Ke neraka atau ke surga Iya. ya Kang Aib? Makanya kadang saya sering aneh gitu ketika malam minggu lihat anak-anak tuh, kan saya suka pernah beberapa waktu saya keliling kota Bandung gitu ya. Dan kalau lihat taman-tamannya itu agak ngeri juga gitu ya. Lihat Kenapa Kang Aib? ngeri gitu di tempat-tempat yang gelap, ngelihat itu siapa yang lagi berduaan ya, dan sender-senderan Di gitu. tempat gelap lagi ya? Iya. Emang gak ada nyamuk gitu? Emang gak banyak nyamuk Kan gitu? emang biasanya begitu teh. Oh, Iya kan. iya. Kalau di tempat yang gelap, di tempat yang terang itu kan nanti Risih ya? risih mungkin kayak kelihatan gitu. Bahkan saya tuh pernah dengar beberapa cerita di beberapa kota ya. Di Bandung saya belum pernah dengar. Itu sampai ada gitu di jembatan sama pemerintah setempat itu dikasih lampu gitu. Dikasih lampu supaya penerangan. supaya terang. Tapi sama anak-anak yang biasa nongkrong di situ dilemparin sama batu. Biar gelap lagi. Iya, Ya Allah, gitu. Sampai segitunya gitu. ya. Nah. Ngulik si remaja ini. Nah, itu kan hal yang sia-sia. Nah, dan terkait mengkoreksi diri ini memang ada sebuah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu harus memperhatikan setiap amal dalam kehidupan kita untuk masa depan kita, dan dengan adanya mengkoreksi diri, kita bisa mengetahui bagaimana sih langkah hidup kita ke depannya itu mau seperti apa gitu. Artinya ada perencanaan gitu. Ya kan, kalau misalkan hidup kita merencanakannya saja belum, ya kan bagaimana mungkin mau mendapatkan atau meraih kebahagiaan di masa yang akan datang. Dan bagaimana menjalaninya juga Iya. sulit pasti ya Ya Kang kan. Aib ya. Makanya nggak sedikit remaja itu yang hari ini tuh bingung gitu. Hidupnya mau ngapain gitu. Ya kan, artinya tuh dari hari ke hari itu hanya menjalani aktivitas-aktivitas yang biasa gitu. Yang begitu-begitu aja. Iya, makanya kan aktivitasnya itu kan standar gitu. Bangun ya kan. Terus kemudian mandi, ya syukur-syukur kalau sholat. Kebanyakan kan lewat kalau subuh. Saya kemarin ngisi di daerah Purwakarta gitu ya. Saya tanya, ada sekitar 1.000 siswa lebih gitu. Saya tanya, oke, baik, sekarang Kak Aif ingin bertanya kepada teman-teman semua. Angkat tangannya yang pada hari ini sholat subuh. Dan ternyata Masya Allah, dari 1.000 orang tidak lebih dari 20 orang. Yang sholat subuh. Iya, Wow, dari 1.000 orang loh. dari 1.000 Dan orang. saya ganti pertanyaannya lebih spesifik. Oke, kalau begitu sekarang siapa yang sholat subuh dan sholatnya di masjid? Semakin sedikit lagi. 3 orang mungkin ya. Dan saya spesifikkan lagi pertanyaannya, yang sholat subuh, kemudian yang di masjid, dan yang membaca Al-Quran pagi ini. Semakin sedikit sekali, ya kan? Semakin berkurang. Semakin ya, berkurang, Kang Aib ya. ya kan? Bahkan pernah juga di beberapa SMA dari 40 siswa, ya,
dari 40 siswa itu hanya sekitar 3 orang yang sholat subuh. Itu kan ngeri sekali gitu. Iya. Ya kan? Sholat subuh loh. Sangat itu sih kalau Kang Aif 40 banding 3 itu kan jauh banget sekali. ya Kang Aif. Dan bahkan apa? 10%-nya pun tidak. Enggak, gitu kan 10% 4 minimal ya. Aha. Gitu. Ini dan itu tuh levelnya udah anak SMA gitu. Yang anak SMA itu kata Allah sudah mendapat punya bukunya sendiri, punya buku penghisaban sendiri. Karena sudah akil balik ya. Iya, Kang Aif sudah ya. akil balik. Nah, ya kan bangun kemudian mandi. Ya, saya doakan mudah-mudahan kalau sahabat kreatif percayalah ya, sahabat kreatif insya Allah semuanya rajin sholat subuhnya gitu. Amin. Ya, insya Allah sholat subuh. Kemudian ini sedikit nyindir loh sahabat kreatif. ya ada sarapan, udah sarapan tuh sekolah, udah sekolah tuh pulang istirahat main. Malam tuh kadang banyaknya nonton TV. Masih mending kalau belajar ya. Ya. Doakan deh mudah-mudahan belajar sahabat Nonton kreatif. TV, ini game online. Game online ya. Kan? Gak selesai-selesai Ya lagi. itu saya sampai punya cerita adik binaan saya juga pernah tuh ngeluh gitu ya. Kakak saya mah tiap malam tuh kerjaannya main game online terus sama teman-temannya gitu. Ya kan ada yang sampai seperti itu. Sampai ya kan? segitunya ya. Ya itu kan aktivitas-aktivitas yang rutin dan nggak sedikit remaja di antara kita itu yang terjebak dengan aktivitas-aktivitas yang seperti ini. Bangun, tidur, sekolah, main, nonton TV, tidur dan terus seperti itu setiap hari. Ya kan dan ini kan sesuatu hal yang kurang baik gitu. Padahal kita itu kan sebagai manusia hidup di dunia itu bukan untuk sesuatu yang lain kecuali untuk beribadah. Gitu. Dan ini memang harus kita renungi bersama. Ya kan kata Allah kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya kan? Dan yang namanya beribadah itu apa? Taat kepada Allah, menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Dan apakah beribadah kemudian taat kepada Allah itu hanya sholat yang 5 waktu saja? Atau hanya zakat dan berpuasa saja, atau mungkin kita hanya menilai sholat ibadah itu hanya ketika di bulan Ramadan saja? Kan enggak ya, enggak setahun sekali juga iya. Ya kan beribadah itu apa? Selama 24 jam. Ya kan mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya Islam juga kan diturunkan mengatur kita selama 24 jam. Dan remaja kita sayangnya pada hari ini banyak yang acuh terkait hal ini. Nah makanya malam minggu ini harusnya gitu kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya mumpung nggak ada tugas gitu. Mumpung nggak ada tugas ya, kan, ya. karena mumpung pikiran kita nggak kesana kemari nih sahabat kreatif. Iya, ini kesempatan yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita malam minggu ini. Nah makanya amat sangat disayangkan kalau misalkan selama malam minggu justru kita malah gunakan untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan digunakan untuk maksiat, untuk berpacaran, ya kan? Kalau misalkan sekali-kali hangout ya bersama keluarga itu kan lebih bermanfaat gitu. Artinya mungkin selama 1 minggu kita itu kan jauh sama keluarga, ya kan ketemu sama orang tua cuman minta duit gitu ya, gitu. Kalau lagi nggak minta duit, cuman ATM berjalan ya. Kalau nggak minta duit itu. dicuekin gitu. Nah maka hari ini tuh malam minggu ini adalah malam yang paling pas untuk kita itu muhasabah diri. Muhasabah diri. Artinya apa? Kita menghisab sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab kita. Gitu. Dan dengan seperti ini kita itu akan semakin terdorong untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dengan kita menghisab diri, dengan kita menilai diri, memeriksa apa-apa yang telah kita lakukan selama 1 minggu ke belakang, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, kita akan menemukan berbagai kelemahan dalam diri kita. Dan mulai dari sana kita itu akan mulai menyadari, oh ternyata saya ini masih kurang dalam hal A, B, dan C. Berarti minggu depan saya harus memperbaikinya. Terutama dalam hal beribadah Terutama dalam hal beribadah. Seperti itu. Sahabat kreatif, hal sepele 5 waktunya gimana nih sahabat kreatif? Nah, ya itu. kan? Subuhnya gimana? Nah jangan sampai katanya Kang Aif aku sholat subuh kok tapi sambil merem. Ngebut lagi sholat subuhnya semenit jadi. Iya. Itu gimana Kang Aif? Itu kan lebih ini lagi. Lebih aneh lagi, apalagi kalau misalkan tapi artinya
sekalipun seperti itu, kalau misalkan dalam rangka memperbaiki diri, itu tentu Kenapa tidak lebih ya? baik gitu. Dibandingkan tidak sama sekali, atau bahkan mungkin ketika kita dengar, sebenarnya dengar nih Iya. azan subuh gitu ya, tapi hati kita malah bilang, oh, udahlah biarin aja, tidur aja. Nah itu lebih bahaya ya. Iya Kak Aif gitu. ya. Nah, bahkan di beberapa ini ya apa namanya tuh cerita yang pernah saya dengar tuh banyak juga yang seperti itu. Apa artinya tuh ya untuk salat subuh itu memang agak berat gitu ya. Tapi ketika dijalani itu justru beberapa teman yang pernah saya kenal itu justru malah jadi keasikan gitu. Kenapa? Karena dengan bangun salat subuh itu justru hidupnya itu akan lebih semangat gitu. Iya, dan menurut survei Iya. ya, Uli pernah baca di salah satu artikel, dan bangun pagi terutama saat sholat subuh itu sangat bagus untuk diri kita, untuk hidup kita. Iya. Nah, memang Kayak gitu. dan bagusnya itu apa? Kita itu mengintrospeksi diri itu setiap hari harusnya mah. Iya, dan gak kaget ya ketika Iya. kita mau melakukan pekerjaan aja. Oh, ada apa nih gitu kan hari ini schedule-nya. Apa nih yang takut ketinggalan gitu Iya. kan. Dibanding kita siang udah kayak gitu keburu-buru gitu kan ya, itu pasti jatuhnya bakalan gak bener, sahabat kreatif. Iya, gitu. Nah, nanti Uli bakalan tanya juga nih sama Kang Aif ya. Sekarang aja deh Uli tanyanya. Oh gitu, boleh. Tapi sebelum Uli nanya nih sahabat kreatif, Uli ngingetin lagi buat kamu yang mau bertanya langsung, boleh SMS ke 0816609696 atau kamu bisa mention ke Twitternya Pro2 Bandung @pro2bdg. Nah, Kang Aif, kan yang namanya kita nih remaja ya Kang Aif, banyak godaan-godaan terutama di lingkungan kita sendiri ya kan. Gimana Kang Aif cara mengatasi godaan-godaan itu supaya kita bisa bermuhasabah diri? Oke. Ya. Mengatasi goda-godaan yang ada. Apalagi gadget tuh Kang Aif, gadget itu kan paling dekat sekarang ya sama kita, sama kehidupan kita. Terus kita kan susah untuk lepas dari gadget itu. 5 menit jauh aja asa Gimana terasa gitu ya, berapa lebay lama banget ya. gitu. Ya Allah. Apalagi kalau misalkan sekolah atau kita berangkat kemana-mana, gadget ketinggalan itu serasa dunia hilang. Nah, mending kalau misalnya gadgetnya itu kita pakai untuk ya beribadah. Iya. Dalam artian mungkin kan banyak aplikasi-aplikasi yang memang baik ya untuk Islami gitu kan ya, apalah segala macam. Tapi ini games udah kayak gitu eksis. Instagram, pet, Twitter udah kayak gitu ngegalau gitu. Kemana-mana kan. selfie gitu ya. Mau wudhu selfie dulu, mau ya. salat selfie dulu. Itu ria ya Kang. Pas salatnya selfie lagi. Itu ria itu ya nggak Kang boleh. ya. Itu ria ya Kang. Iya. Gimana nih Kang mengatasinya sebelum kita mendengarkan azan maghrib? Nah, yang nggak boleh kita lupa tuh yang tadi ya, ibadah itu apa? Ibadah itu taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, lalu apakah ibadah itu hanya sholat saja, membaca Al-Quran saja? Enggak. Setiap aktivitas itu sebenarnya bisa menjadi ibadah. Ketika apa? Kita melakukan segala apa yang kita lakukan itu adalah landasannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Belajar bisa jadi ibadah, bisa. Ketika kita belajar itu memang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Artinya apa? Wah, saya sebagai seorang muslim dan Allah mencintai orang-orang yang mempunyai ilmu. Ya kan Allah itu enggak hanya cinta kepada orang yang beribadah, ahli ibadah saja, tapi kepada orang yang ahli ilmu juga. Nah, maka kita harus yakinkan bahwa setiap aktivitas kita itu kita usahakan semuanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, terkait lingkungan, memang nggak bisa kita pungkiri bahwa yang namanya lingkungan itu betul-betul berpengaruh dalam hidup kita, ya kan? Saya tuh sering bilang gitu ya, kalau ikan lele itu pasti mainnya sama ikan lele lagi, gitu. Kemudian ikan nila mainnya pasti sama ikan nila lagi. Gak pernah ceritanya ikan lele berduaan sama ikan nila, ya kan? Termasuk ikan cupang juga. Ikan cupang kan kalau berantem sama ikan cupang lagi satu level. Nah, maka ketika kita ingin menjadi orang yang saleh gitu ya, ingin menjadikan kehidupannya itu kehidupan yang penuh dengan ibadah, maka kita itu harus masuk ke dalam lingkungan yang memang kondusif untuk kita beribadah, seperti itu. Kondusif untuk membentuk kesolehan dan ketakwaan dalam diri kita. Dan di sanalah kita akan belajar. Kemudian setelah kita memang merasa siap gitu ya, artinya tuh
ada sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada orang lain, maka disinilah kita itu harus memberanikan diri masuk ke dalam lingkungan yang lain dan mempengaruhi lingkungan itu agar lingkungan itu pun menjadi kondusif untuk kita membangun ketakwaan. Seperti itu. Dulu saya ketika SMP saya aktif juga di ini ya, kalau di Bandung itu dikenalnya sama Rohis gitu. Nah, dulu saya aktif di Rohis, saya juga aktif di Pramuka gitu ya, di Paskibra, di OSIS, kemudian di patroli keamanan sekolah dan saya tahu bagaimana budaya-budaya di organisasi kalau bukan organisasi Rohis ya. Tapi saya kebetulan juga dulu jadi ketua di beberapa organisasi ini, gitu, ketua di Rohis juga, gitu. Nah, lalu bagaimana ya ketika kita berada di dalam lingkungan itu kita harus mempengaruhi gitu. Ibaratnya kalau misalkan kita ini ya masak air, kemudian kita ada masukan kopi, ada masukan wortel, ada masukan kentang, ya kan? Bagaimana kalau misalkan kita memasukkan yang terakhirnya batu. Kalau kita masukkan wortel, apa yang terjadi kira-kira? Lembek kan? Gitu. Nah, maka ketika kita masuk ke dalam lingkungan yang gak kondusif untuk beribadah, jangan sampai seperti kentang. Kita tuh justru malah menjadi lembek, malah menjadi lemah. Bahkan kita itu menjadi ikut-ikutan. Nah, ini kan lebih parah gitu ya. Ikut-ikutan dengan lingkungan yang kurang baik. Apalagi kalau misalkan menjadi batu. Artinya apa? Kita itu merasa paling benar banget tanpa kita itu memahamkan orang lain dengan apa yang kita lakukan ini. Gitu. Ini juga kan. Dan itu banyak juga loh. Iya. Maaf ya, maksudnya ketika orang semakin pintar, apalagi maaf ya gitu, soal hal agama atau apapun itu, terkadang malah jadi batu. Malah jadi keras gitu kan. Ini kan kurang baik juga gitu. Ya kan bisa jadi kan sebenarnya teman-teman kita itu ingin seperti kita. Cuman nggak tahu gimana caranya. Nggak tahu, dan mereka itu belum ada kemampuan yang bisa sampai seperti kita gitu. Nah, sementara kita itu udah tiba-tiba wah kamu gak benar gitu ya. Kan orang gitu ya. Ya kan haram kan neraka. Itu kan menakutkan gitu ya. Nah, itu kan nggak baik juga ketika kita memilih menjadi batu. Maka yang harus kita lakukan itu mirip seperti halnya kopi gitu. Kalau kopi kan gimana? Justru malah membaur dan menjadikan air yang mendidih tadi itu menjadi sesuatu yang bisa untuk dinikmati. Seperti itu, ya kan? Dan itu bermanfaat sekali gitu. Siap deh. Terima kasih Kang Aif atas waktunya. Semoga minggu depan bisa menemani kembali. Bisa menemani kan? Iya, insya Allah. Nanti setiap Sabtu insya Allah saya ketemu Teh Uli deh. Asik. Ya, kamu bisa langsung aja cek websitenya Kang Aif di mana? Di smartwithislambdg.com. www.smartwithislambdg.com ya. Terima kasih sekali lagi Kang Aif. Terima kasih juga untuk kamu sahabat kreatif. Saya mau nyampein ayat terakhir nih Teh. Boleh, silakan. Boleh. Ya, nah jadi sahabat kreatif semua yang ada di Bandung maupun di luar, karena saya dapat beberapa dari remaja dari luar Bandung juga ada yang streaming gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, maka saya mengajak kepada sahabat kreatif semua, yuk kita jadikan malam minggu ini untuk muhasabah diri, ya kan? Dan insya Allah dengan muhasabah diri ini masa depan kita itu akan lebih terbaca seperti apa. Malam ini kita rencanakan apa yang akan kita lakukan minggu depan, sehingga hari-hari yang akan datang itu akan menjadi lebih baik lagi dan terus menjadi lebih baik, sehingga setiap hari diri kita itu mendapati pertambahan kemajuan dan perkembangan seperti itu. Dan mudah-mudahan kita semua semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kang Aif.
atas obrolan kita pada sore hari ini. Ketemu lagi minggu depan barengan sama Uli dan juga mungkin Kang Aif ya di Giliran Cahaya Kolbu Pro 2. Dan sahabat kreatif, saatnya kita dengar kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Semua staf dan kru Pro 2 96 FM di Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi sahabat kreatif yang menjalankan.